Di sisi lain, Bailing masih berendam di sungai dalam waktu yang cukup lama. Namun, karena ini musim panas, air sungainya tetap terasa terlalu hangat. Dia selalu merasa tidak senyaman air es. Luka bakar di kaki belakangnya masih terlihat mengerikan. Dia berubah kembali ke wujud manusia. Ada luka bakar sebesar kepalan tangan di pahanya, hampir memperlihatkan tulang. Dalam benaknya terlintas kembali pemandangan mengerikan di perjalanan hari ini. Dewa Gunung tiba-tiba marah, memuntahkan api yang tak ada habisnya. Dia dan beberapa manusia monster berlari di garis depan, sama sekali tidak menyadari perubahan gunung itu. Dalam sekejap api yang sangat pekat menyembur, arus api meletus. Beberapa manusia monster lain yang berlari paling depan hampir dalam sekejap mata tersapu ke dalam arus api dan langsung berubah menjadi abu. Jika bukan karena kecepatannya yang luar biasa cepat, mungkin saat ini bahkan tulang belulangnya pun tidak akan ditemukan. Namun kakinya tetap saja terbakar oleh percikan api yang berterbangan. Dia belum pernah melihat percikan api yang begitu dahsyat. Hanya satu tetes saja hampir membakar tembus pahanya. Dia menahan rasa sakit dan kembali untuk melompat ke sungai. Siapa sangka malah bertemu lagi dengan wanita bau sinyal itu. Dengan wajah suram dan menahan rasa sakit dia berjalan kembali. Intinya, kejadian hari ini sangat tidak menguntungkan. Saat melewati rumah sinyal, mata peraknya yang dingin memancarkan cahaya dingin, tertuju pada gua tanah milik sinyal. Rumahnya menjadi lebih tinggi dan lebih luas. Yang lebih penting, apa yang sinyal lakukan duduk di tanah? Kenapa rasanya tubuh sinyal samar-samar memancarkan cahaya redup? Tapi wanita bau ini ternyata merapikan rumahnya. Ini sungguh kejadian langka. Teringat adegan sinyal mengucapkan terima kasih kepadanya hari ini, dia mendengus dingin lalu pergi. Sinyal tentu saja tidak tahu bahwa dalam semalam, ada 3 suaminya yang melewati pintu rumahnya, dan semuanya mengamati rumahnya dengan sedikit rasa ingin tahu. Karena makan dan minum yang baik selama 2 hari ini, ditambah energi spiritual langit dan bumi di dunia monster yang melimpah, kemampuannya telah meningkat ke level 2. Pada saat ini, suara oman harimau tiba-tiba terdengar dari alun-alun suku. Saat ini Sinyao menggigit daging panggang dan bergegas ke alun-alun ritual. Dia tepat melihat anggota suku mengikat Bailing dengan erat dan hendak berjalan menuju kawah gunung berapi. Sinyao yang tidak tahu sebab akibatnya terdiam. Tiba-tiba terdengar suara lemah dari belakangnya. Sinyao menoleh, seorang wanita kurus kecil sedang menatap daging panggang di tangannya. Terlihat jelas bahwa wanita itu pasti sedang lapar. Sinyao menyerahkan sisa daging panggang yang belum tersentuh. Baru saja dipanggang, makanlah. Ada apa ini? Sinyao tidak lupa mencari informasi. Bagaimanapun juga, rasa penasarannya sangat mengganggu. Karena kemarin saat pergi berburu kelompok, di tengah jalan mereka ternyata bertemu dengan Dewa Gunung yang sedang marah. Hanya saja Dewa Gunung bisa marah karena apa ya? Gunung runtuh, tanah terbelah, dia tidak bisa membayangkannya. Dalam sekejap gunung besar itu memuntahkan api, beberapa manusia monster seketika berubah menjadi abu. Sinyao terdiam. Gunung besar memuntahkan api. Jangan-jangan mereka bertemu gunung berapi meletus. Pendeta tua mengetukkan tongkat dewanya ke altar sebanyak 3 kali dengan penuh wibawa. Alun-alun seketika menjadi sunyi. Terlihat pendeta tua berdiri dengan hikmat, mengucapkan beberapa kalimat yang terdengar masuk akal tentang menghormati dewa gunung dan langit. Kemudian dilanjutkan dengan bersujud dan menyembah. Kepala suku juga memimpin para manusia monster untuk bersujud. Sinyao ditarik oleh Haiji dan ikut berlutut di tanah. Suku harimau di dunia monster ini telah tinggal di gunung selama beberapa generasi. Penghormatan mereka terhadap dewa gunung tidak kalah dengan penghormatan terhadap dewa monster. Sekarang setelah menemui gunung berapi meletus, mereka secara alami mengira bahwa itu adalah kemarahan dewa gunung, dan mereka menjadi sangat ketakutan. Upacara penyembahan yang begitu khusyuk saat ini juga bisa dianggap sebagai tindakan yang serius. Dewa Gunung marah, lalu memilih beberapa manusia monster hebat dari suku kita sebagai pengorbanan, tetapi Bailing malah melarikan diri dengan paksa.
Bukankah itu akan membuat Dewa Gunung semakin marah? Orang yang berbicara adalah Ling Cheng, putra tertua kepala suku. Seharusnya dia adalah manusia monster harimau muda yang paling menonjol di sukunya. Namun sayangnya Bailing dan Yan Jing membangkitkan garis keturunan monster suci, sehingga mereka mengunggulinya. Hal ini selalu membuatnya sangat tidak senang. Sekarang karena rasa cemburunya, dia berpikir untuk menggunakan kesempatan ini demi menyingkirkan Bailing. Ling Cheng, kepala suku memelototi putranya, "Jangan bicara sembarangan." Namun, manusia monster dari berbagai kalangan di suku itu kini telah mengarahkan pandangan mereka pada Bailing, termasuk Yan Jing. Meskipun kata-kata Ling Cheng terdengar kejam, tapi itu juga fakta. Dewa Gunung tidak memihak dan marah tepat ketika mereka lewat. Jelas dia menginginkan pengorbanan. Itu sebabnya Dewa memilih manusia monster yang berlari di paling depan. Tetapi, Bailing malah secara luar biasa berhasil melarikan diri. Apakah Dewa Gunung akan membiarkannya begitu saja? Apakah Dewa akan kembali murka? Apakah Dewa akan menghancurkan tempat tinggal mereka karena murka? Bailing tidak pernah sekalipun berpikir bahwa dia akan menjadi target sasaran sukunya yang dibenci hanya karena dia terlalu hebat. Dia juga mendengar beberapa desas-desus yang mengatakan bahwa dia dikutuk. Dengan hati-hati dia menyentuh luka di kakinya, rasa sakitnya menusuk tulang. Dia mengertakkan gigi dan tidak bersuara. Dia berhasil melarikan diri dengan kemampuannya sendiri, bagaimana bisa dia malah menjadi iblis yang bersalah? Suasana di alun-alun menjadi tegang tanpa bisa dijelaskan. Beberapa manusia monster telah mengeluarkan cakar monster mereka seolah bersiap untuk pertarungan besar. Pendeta tua dengan berwibawa dan hikmat, sekali lagi mengetukkan tongkat dewanya. "Biar aku tanyakan pada Dewa Gunung." Si Nyao mengerutkan kening. Semua orang bisa mengerti arti dari ekspresi ini. Dewa Gunung masih marah. Si Nyao memicingkan matanya melirik Bailing. Kenapa tiba-tiba dia merasa ingin tertawa? Bailing juga bisa mengalami hal seperti ini. Hahaha, hanya saja dia tidak tahu apakah Bailing akan menyerah tanpa perlawanan dan dengan patuh menjadi pengorbanan, atau akan memberikan sedikit perlawanan. Jika melawan, apakah dia bisa menang? Tiba-tiba dia sedikit penasaran ingin melihat akhir nasib suaminya ini. "Bailing, demi suku harimau, serahkanlah dirimu pada Dewa Gunung." Ling Cheng menatap Bailing, matanya penuh kepuasan. Meskipun masih ada Yan Jing yang mencuri perhatiannya, tapi bisa menyingkirkan satu demi satu pun bagus. Si Nyao merasa tidak senang. Putra kepala suku yang brengsek ini kelakuannya sama persis dengan putrinya yang tak tahu malu itu. Bailing tidak berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dengan satu lirikan dari Ling Cheng, banyak manusia monster harimau gemetar mengepungnya. Kalau tidak mengepung, mereka akan menyinggung Ling Cheng. Kalau mengepung, sialnya mereka tidak bisa menang melawan Bailing. Benar-benar maju kena mundur kena. Mata si Nyao berbinar, menatap tanpa berkedip. Benar saja, Bailing bukanlah tipe orang yang rela mengorbankan diri sendiri. Dia mengelus dagunya sambil menonton dengan antusias. Kali ini dia juga bisa melihat sekalian kemampuan dari suami tingkat 5 ini. Bailing, Yan Jing juga berjalan mendekat, tapi dia tidak berdiri di pihak Ling Cheng. Dia menatap Bailing dengan dingin. Demi suku harimau, mengenai perkataan pendeta besar, Yan Jing selalu mempercayainya sepenuhnya. Bahkan bisa dikatakan tahayulnya sedikit tidak normal. Ling Cheng tertawa. Jika Yan Jing juga ikut serta, maka Bailing pasti mati kali ini. Sudut mulut si Nyao berkedut. Sialan, Yan Jing ini malah membantu orang luar ya. Tapi kalau dipikir-pikir, di antara para suami ini memang tidak ada perasaan apa-apa. Hubungan maksimal di antara mereka hanyalah memiliki betina yang sama. Tetapi betina ini juga seakan tidak ada harganya. Kalau Yan Jing tidak ikut campur, si Nyao sebenarnya cukup tertarik melihat kelanjutannya. Tapi kalau Yan Jing ikut campur, ini bahkan tidak perlu dilawan. Bailing sedang terluka. Menghadapi manusia monster yang kekuatannya setara dengannya, ditambah segerombolan prajurit rendahan, dia pasti akan dihajar habis-habisan sampai tak tahu arah.
Mungkin Dewa Gunung bukan bermaksud begitu. Tiba-tiba Xinyao berdiri dan mengatakan satu kalimat. Belum sempat dia berdiri tegak, dia sudah ditarik oleh Haiji sampai jatuh terduduk di tanah. Xinyao, kau gila ya? Kedua mata Haiji membulat menatap Xinyao dengan ketakutan. Para manusia monster itu akan mencabik-cabikmu. Tentu saja semua orang di alun-alun mendengar kalimat itu. Pandangan mereka pun beralih padanya. Xinyao ingin bersembunyi tapi tidak bisa. Si sampah Xinyao, Ling Cheng melirik dengan pandangan meremehkan. Apakah kau berniat melindungi suamimu ini? Setelah mengatakannya dia tertawa. Siapa yang tidak tahu bahwa semua suami Xinyao sangat membencinya setengah mati. Bai Ling menatap Xinyao, wajahnya sangat suram seolah meneteskan air. Wanita bau ini buat malu apa keluar di saat seperti ini. Yan Jing juga memelototi Xinyao. Ini adalah urusan suku harimau. Meskipun Xinyao adalah betinanya, tetapi pada akhirnya dia adalah orang luar. Apalagi apa yang dilakukan wanita bau ini. Apakah dia berencana untuk melindungi Bai Ling? Apa dia gila? Dia pikir dia siapa? Masalah utamanya adalah, ini benar-benar memalukan. Xinyao tidak peduli apa yang dipikirkan kedua suaminya. Dia sangat percaya diri, berjalan dengan langkah ringan ke antara Bai Ling dan Yan Jing. Kedua suami itu merasa semakin malu. Sialan, kemana mereka harus menyembunyikan wajah harimau mereka di masa depan? Jika ini dibumbui oleh orang-orang untuk digunjingkan, bukankah akan dikatakan bahwa mereka harus berlindung di bawah rok Xinyao? Kembali. Kedua suami itu saat ini cukup sehati. Hampir serempak, dengan wajah suram mereka melontarkan dua kata ini. Dewa Gunung baru saja mengirimkan pesan kepadaku, aku harus mengatakannya. Jika tidak, itu sangat tidak sopan. Begitu Xinyao mengucapkan kalimat ini, sekeliling menjadi sunyi. Pendeta juga tercengang. Dewa Gunung mengirim pesan pada Xinyao. Dewa Gunung berkata, Bai Ling harus kembali ke tempat kemurkaan dewa dalam waktu 3 hari, dan bersujud 30 kali. Pada saat itu, jika Dewa Gunung tidak mau memaafkan Bai Ling dan suku harimau, maka dewa akan langsung mengambil Bai Ling di tempat. Xinyao menyapu pandangannya ke wajah-wajah manusia monster yang kebingungan. Dewa Gunung menginginkan pengorbanan, pasti dia sendiri yang akan mengambilnya. Jika kalian membunuh orang di sini, siapa yang tahu dewa mana yang akan merebutnya? Mendengar ini, pendeta langsung tersadar. Dia kembali mengamati cangkang kura-kura dengan cermat, benar saja di atasnya ada angka 3. Dia menatap Xinyao dengan tak percaya, apakah Dewa Gunung benar-benar mengirim pesan pada betina ini? Dia sedikit bersemangat, namun juga merasa sulit dipercaya. Dia bertanya dengan penuh harap, bagaimana kau membuktikannya? Semua orang di alun-alun tidak buta. Setelah melihat ekspresi pendeta tua, tatapan mereka pada Xinyao juga mulai mengalami perubahan mendasar. Mungkinkah perkataan wanita gila ini benar? Xinyao tersenyum dan sedikit terdiam. Sialan, bagaimana cara membuktikannya? Bai Ling dan Yan Jing melihat Xinyao yang tak kunjung bicara, wajah mereka semakin gelap. Aku membangkitkan kemampuan. Ini adalah hadiah dari Dewa Gunung. Suara Xinyao lantang, menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Mana ada betina yang membangkitkan kemampuan? Benar, aku belum pernah mendengarnya. Xinyao pasti bermimpi. Kau membangkitkan kemampuan. Kepala suku dan pendeta tua hampir serempak bertanya. Khususnya pendeta tua, sepasang mata tuanya dipenuhi kerinduan. Semua orang tidak berbicara, menunggu jawaban Xinyao. Xinyao mengangguk. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia membangkitkan kemampuan. Kebetulan sekali dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengarang cerita. Biar aku lihat. Pendeta tua turun dari altar dan menatap Xinyao dengan penuh harap. Dia sudah hidup sekitar 100 tahun dan belum pernah melihat betina yang membangkitkan kemampuan. Meskipun dalam mitos kuno ada contoh betina yang membangkitkan kemampuan, tetapi itu hanya mitos. Mengenai apakah ada betina di suku lain yang membangkitkan kemampuan, dia juga belum pernah mendengarnya. Terlebih lagi, kalaupun ada,
Suku-suku pasti akan merahasiakannya dan tidak membocorkannya dengan mudah, demi melindungi betina yang membangkitkan kemampuan itu agar tidak direbut oleh suku lain. Tatapan Bailing dan Yan Jing juga berubah. Ada sedikit rasa terkejut. Tidak ada yang akan menyangka bahwa si Nyao akan membangkitkan kemampuan. Ini benar-benar pemikiran yang aneh. Memang benar, orang yang berpengalaman bisa langsung mengenalinya. Di alun-alun, para manusia monster jantan tidak memberikan reaksi yang besar. Lagi pula, mana ada jantan yang tidak memiliki kemampuan. Tetapi semua betina benar-benar membelalakkan mata mereka. Si wanita gila yang jorok ini ternyata membangkitkan kemampuan. Tuhan benar-benar buta, terutama Ling Yao, wajahnya sampai berkerut menahan marah. Mengapa si Nyao tidak tenggelam saja kemarin? Sekarang malah begini, dia malah membuat si Nyao pamer di depan semua orang. Karena Dewa Gunung telah berpesan, maka kita akan lakukan sesuai kehendak Dewa Gunung. Pendeta tua mengangguk, Bailing adalah bakat yang langka. Jika dia dijadikan korban secara sembarangan, itu akan sangat disayangkan. Semuanya bubar, kita lihat hasilnya 3 hari lagi. Kepala suku melambaikan tangannya memberi isyarat agar semua orang bubar. Ling Cheng dengan tidak terima berkata, harus ada manusia monster yang ikut secara langsung mengawasi Bailing, jangan sampai dia kabur. Bailing menatap Ling Cheng dengan tajam. Kemudian melirik ke arah si Nyao. Ayo. Dalam 3 hari pergi ke tempat kemurkaan dewa dan bersujud 30 kali. Wanita ini yakin tidak sedang bercanda. Namun Yan Jing tidak berpikir begitu. Si Nyao yang tiba-tiba membangkitkan kemampuan sangat mungkin merupakan perwujudan dari Dewa Gunung. Jadi dia masih mempercayai kata-kata si Nyao. Tuan rumah. Tingkat keliaran para suami telah berubah loh, teruskan usahamu. Oh ya, biar kulihat. Dia melirik angka di panel dengan cepat. Bailing 99, Yan Jing 95, Mo Ling 90, Chang Ying 90, Ye Tan 85. Kenapa Bailing hanya turun 1 poin? Si Nyao menutup panel dan bergumam dalam hati. Kemarin tingkat keliaran Bailing sudah turun menjadi 90, barusan malah naik lagi 9 poin. Kemarin dia memanjat punggung harimaunya dan tingkat keliarannya bisa turun. Hari ini dia bermaksud baik membantunya menyelesaikan masalah kecil, kenapa malah naik? Harusnya dia biarkan saja pria itu menjadi korban. Kehilangan satu suami bisa membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Namun tingkat keliaran suami yang lain mengalami penurunan dalam tingkat yang berbeda. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, mungkin karena dia membagikan semangka pada Ye Tan. Atau mungkin karena mereka tersentuh oleh keberaniannya mengorbankan diri barusan. Hanya hantu yang tahu alasannya. Hei, sistem, bukankah kau harus memberiku hadiah? Bagaimana bisa tingkat keliaran para suami ini turun? Sebungkus garam diberikan kepada tuan rumah. Sudut mulut si Nyao berkedut. Sialan, jika dia tidak meminta, sistem tidak akan memberinya, begitu kan? Dia sudah paham, sistem ini sangat seenaknya sendiri. Satu-satunya prinsipnya adalah pelit, tapi diberi lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan garam, dia jadi lebih percaya diri. Kalaupun dia tidak menemukan apa-apa, setidaknya saat pulang dia bisa makan daging panggang yang lezat. Memikirkannya saja membuatnya lapar lagi. Waktu berlalu cepat dan tibalah hari kedua. Bailing dalam wujud monster menggendong si Nyao dan berlari kencang. Sepanjang jalan si Nyao terkesima dengan pemandangan di depannya. Langit dan bumi hening seperti menjelang kiamat. Udara dipenuhi bau belerang panas dan tanah hangus. Dia hanya bisa menatap pemandangan mengerikan di depannya dengan diam. 2 hari lalu Bailing dan yang lainnya pasti secara kebetulan menemui letusan gunung berapi yang tiba-tiba. Dilihat dari kondisinya sekarang, letusannya sudah berhenti. Tetapi suhu di permukaan tanah masih sangat panas. Pemandangan seperti ini mau tak mau mengingatkannya pada kiamat, di mana semuanya dihancurkan hingga tak tersisa. Si Nyao. Pendeta tua dengan gemetar memanggil si Nyao, matanya bersinar penuh harap. Dia mendekati si Nyao dan bertanya pelan, apakah Dewa Gunung mengatakan di mana tempat untuk bersujudnya?
Meskipun sudah bertele-tele, Xinyao tidak bisa menangkap maksudnya. Yan Jing tentu saja menatap tajam, juga menunggu jawaban Xinyao. Bailing sangat merendahkan, berpikir jangan-jangan wanita bau ini mulai berbicara omong kosong lagi. Daripada begitu, lebih baik mendekat dan bertanya langsung pada dewanya. Sebelum Xinyao sempat menjawab, dia menunjuk ke arah kawah gunung berapi. Bagaimana kalau aku membawa Xinyao ke sana untuk bertanya pada dewa? Semua orang mengikuti arah telunjuk Bailing dan memandang ke arah kawah gunung berapi yang masih mengeluarkan asap tebal. Mereka semua menarik napas dingin. Itu tepatnya tempat Dewa Gunung Murka. Xinyao juga tercengang. Meskipun terlihat seperti letusan gunung berapi telah berakhir dan sementara berada dalam keadaan stabil, tapi itu adalah gunung berapi. Bahkan dengan teknologi maju di masa kiamat, manusia masih tidak bisa memprediksi waktu letusan gunung berapi dengan akurat. Mereka bisa tertelan oleh gunung berapi kapan saja. Sialan! Bailing berani berlari mencari mati ke kawah gunung berapi 3 hari setelah letusannya. Pria brengsek itu ingin mencari mati, dia tidak mau. Aku tidak mau pergi, Xinyao menolak dengan tegas, tanpa ragu sedetik pun. Apa yang kau takutkan? Bailing mengangkat sudut bibirnya dan menyipitkan matanya menatap Xinyao. Dewa gunung akrab denganmu, dia tidak akan membawamu ikut pergi. Xinyao diam-diam memelototi Bailing, dan tidak lupa melirik Yan Jing. Dua orang gila, yang satu sengaja mencari masalah, yang lain percaya sepenuhnya seperti orang bodoh. Benar-benar sepasang orang yang aneh. Aku akan pergi ke tempat Dewa Marah dengan tulus dan bersujud, Bailing menambahkan kalimat kuat yang membuat para manusia monster yang hadir tercengang. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Xinyao. Mereka semua menunggu jawaban Xinyao. Selama dia setuju, Bailing akan membawanya berlari menuju kawah gunung berapi. Xinyao gemetar ketakutan, bukan hanya karena rasa takut pada ketidakpastian letusan gunung berapi, tapi lebih kepada kekhawatiran terhadap niat buruk Bailing. Siapa yang tahu apakah suami gila ini tiba-tiba melakukan sesuatu yang gila, misalnya mendorongnya ke dalam kawah gunung berapi. Memikirkannya saja membuat sekujur tubuh merinding. Yan Jing harus ikut. Xinyao dengan putus asa mengajukan satu-satunya permintaannya. Dia merasa kali ini hanya bisa mempertaruhkan nasib. Pada saat ini, rombongan Ling Cheng tentu saja tidak akan ikut campur. Siapapun yang tidak bodoh tahu bahwa tempat itu penuh bahaya. Kapan saja bisa terjadi hal seperti 3 hari yang lalu. Jika itu terjadi, mereka tidak akan punya waktu untuk melarikan diri, hanya akan menjadi korban pengorbanan. Xinyao menatap Yan Jing, yang saat itu juga tampak ragu-ragu. Xinyao tersenyum tipis. Ini membuktikan bahwa suaminya ini hanya percaya tahayul, bukannya bodoh. Yan Jing memandang ke arah kawah. Adegan 3 hari yang lalu terlintas di benaknya. Mereka berlari di hutan pegunungan seperti biasa. Tanpa ada peringatan apapun, Dewa Gunung tiba-tiba murka. Ular api menyembur dari kawah dan dalam sekejap mengubah seluruh hutan menjadi neraka. Karena mereka tidak berlari di barisan paling depan, mereka berhasil lolos. Beberapa manusia monster paling depan tertelan dalam sekejap. Hanya Bailing yang berhasil lolos. Kalau tidak berani, tunggu saja di sini. Bailing menunjukkan rasa jijiknya. Matanya tertuju pada Xinyao. Tetapi dia harus pergi bersamaku. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah sujudku akan memuaskan Dewa Gunung atau tidak. Xinyao sangat marah sampai giginya gatal. Si gila ini, setelah kepalanya panas, dia bersikeras pergi ke kawah gunung berapi. Aku pergi. Belum selesai berbicara, dia sudah dilempar ke punggung harimau putih besar. Selanjutnya semua orang menyaksikan 2 harimau berlari melintasi gunung yang dipenuhi asap tebal. Sesekali kerikil berjatuhan dan gelombang panas menerpa wajah. Pendeta tua sangat cemas, hanya berharap Dewa Gunung segera meredakan kemarahannya dan tidak lagi menyimpan dendam pada suku harimau. Bailing seperti orang gila berlari menuju kawah gunung berapi. Xinyao menempel erat di punggung harimau, terus berteriak pelan-pelan, pelan-pelan. Tetapi mana mau Bailing memperhatikannya.
Sepasang mata dinginnya memancarkan cahaya tegas dan jahat. Yan Jing mengikuti dari belakang. Ekspresinya juga perlahan-lahan dipenuhi dengan keraguan. Apa yang sebenarnya ingin Bai Ling lakukan? Melihat Kawah semakin dekat, sinyal ketakutan hingga mulutnya terbuka lebar. Masih tidak mengurangi kecepatan. Jangan-jangan dia ingin melompat ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara retakan. Sinyal merasa tubuhnya merosot drastis. Dia jatuh ke dalam sebuah gua, dan pingsan. Sinyal bermimpi. Dia bermimpi 5 orang suaminya berlutut berbaris di hadapannya. Dia sangat gembira, senyumnya melebar. Bai Ling membuka matanya, memanfaatkan entah dari mana asalnya cahaya, sekilas dia melihat sinyal tidak jauh darinya, serta Yan Jing yang tertekan di bawah sinyal. Dia mengerutkan kening, rasanya seperti ada ingatan yang terputus. Mengapa Yan Jing bisa berada di bawah wanita bau ini? Dan wanita bau ini benar-benar tidak tahu malu. Wajahnya terkubur begitu saja di dada Yan Jing. Mendengus dingin, dia menyingkirkan sinyal dan membuangnya ke tanah. Merasa napasnya tiba-tiba lancar, Yan Jing juga membuka matanya. Bertemu dengan sepasang mata perak itu, dia melompat dan mereka berdua berkelahi. Sinyal terbangun, merasa seluruh tubuhnya seperti remuk. Sekelilingnya diselimuti gelombang panas, dan telapak tangannya memancarkan energi yang perlahan menyelimuti dirinya. Perlahan-lahan dia merasa sedikit lebih nyaman, barulah dia membuka matanya, duduk bersila di tanah. Tangan dan kakinya baik-baik saja dan tidak terbakar, sepertinya dia tidak melompat ke gunung berapi. Hanya saja, dia melihat sekeliling, dan 2 suaminya mulai terlihat. Ada seberkas cahaya yang masuk dari atas kepalanya, sepertinya mereka jatuh dari sana. Gua ini dipenuhi dengan udara panas, dan digabungkan dengan fakta bahwa saat itu mereka hampir tiba di kawah gunung berapi, kemungkinan mereka jatuh lebih awal, sehingga dengan beruntung mereka tidak jatuh langsung ke dalam kawah gunung berapi. Tampaknya nasibmu cukup baik. Kenapa, dewa tidak menahanmu untuk makan bersama? Bai Ling mengejek dengan nada sinis. Sudut mulut sinyal berkedut. Benar-benar cukup, terus-menerus bicara tanpa henti. Sudah selesai sujudnya, sinyal juga ingin membuatnya kesal. Kau tanya saja Yan Jing. Wajah Bai Ling menjadi suram. Sialan, setelah jatuh, Yan Jing menahannya untuk bersujud penuh 30 kali. Sinyal menatap Bai Ling tak percaya, mungkinkah dia benar-benar bersujud. Lalu dia menatap Yan Jing. Sudah, Yan Jing juga berwajah dingin. Setelah dia menahan Bai Ling untuk bersujud, dia lengah dan balik ditahan oleh Bai Ling dan dipaksa bersujud 30 kali juga. Jika ini tersebar, wajah harimau mereka berdua mau ditaruh di mana? Untungnya saat bersujud tidak ada orang lain yang melihat, kalau tidak mereka akan sangat malu. Sinyal mengerutkan kening, kembali mengamati kedua orang itu dengan bingung. Jika Bai Ling bersujud, kenapa wajah Yan Jing juga sedingin es? Tetapi mengingat sifat Yan Jing yang sangat percaya tahayul, mustahil dia akan membantu Bai Ling berbohong. Ayo pergi. Bai Ling dengan wajah suram menarik sinyal dan langsung melesat ke atas. Merasa angin bertiup di telinganya dan tidak ada pijakan di bawah kakinya, sinyal sangat ketakutan hingga buru-buru memeluk Bai Ling erat-erat dengan kedua tangannya. Wajah kecilnya terkubur di dada pria itu. Harus diakui, dadanya cukup bidang. Di kaki gunung, kelompok Ling Cheng dan pendeta tua menunggu semalaman penuh tapi tidak melihat Bai Ling dan kawan-kawan kembali. Awalnya mereka mengira ketiganya telah dibawa oleh Dewa Gunung untuk dijadikan pengorbanan. Saat hendak pergi, terdengar auman harimau dari arah kawah. Mata tua pendeta berbinar, wajah Ling Cheng menjadi gelap. Ketiga orang ini ternyata tidak mati. Dia melihat sekeliling, sudah 2 hari berlalu, ternyata tidak ada kejadian tak terduga. Hatinya sangat kesal. Syukurlah, Dewa Gunung tidak marah lagi, suku harimau selamat. Pendeta tua dengan lega menatap Bai Ling dan Yan Jing yang semakin mendekat. Akhirnya kembali. Ayo kita pergi. Melihat ketiga orang ini kembali dengan selamat, Ling Cheng tidak punya alasan lagi untuk terus mengikuti dengan dalih mengawasi Bai Ling bersujud.
Dia memimpin pendeta tua dan beberapa manusia monster lainnya pergi lebih dulu. Turun, melihat si Nyao masih menempel padanya tanpa rasa malu, entah kenapa kemarahan di hati Bai Ling kembali tersulut. Turun ya turun, si Nyao memukul Bai Ling dengan kuat. Chang Ying dan Mo Ling melihat si Nyao dan yang lainnya keluar dengan selamat, jadi mereka tidak membuang waktu di sana dan berubah wujud untuk kembali. Hanya tersisa 2 pria dan 1 wanita di kaki gunung. Kau bawa dia kembali. Setelah Yan Jing mengatakan itu, dia mengaum dan berubah wujud menjadi monster. Namun sebelum dia bisa melesat pergi, dia merasa ada sesuatu di punggungnya. Wajah harimaunya menjadi sangat suram, meninggalkan Yan Jing sendirian yang sedang kesal. Si Nyao ketakutan dan buru-buru berpegangan erat. Jika Yan Jing mengamuk dan melemparnya, memikirkannya saja sudah mengerikan. Berusaha sebisa mungkin agar tidak terlihat merepotkan, si Nyao dengan sangat sadar diri duduk dengan tenang di punggung harimau. Tetapi kadang-kadang tubuh tidak bisa diajak kompromi. Itu, aku ingin buang air besar. Yan Jing tidak ingin mempedulikannya, sebentar lagi sampai rumah. Wanita ini mau membuat masalah apa lagi? Hati si Nyao berdegup kencang, berpikir jangan-jangan pria ini akan mencari mati di saat seperti ini. Dia benar-benar sudah menahannya sejak lama. Karena sudah tidak tahan lagi makanya dia terpaksa mengatakannya. Cepat berhenti, dia memegangi perutnya. Yan Jing ragu-ragu. Cepatlah, kalau tidak aku akan buang air di punggungmu. Wajah si Nyao memerah, apakah pria ini sengaja memaksanya mengucapkan kata-kata itu? Turun, Yan Jing memperlambat kecepatannya dan dengan tergesa-gesa melempar si Nyao dari punggungnya. Dia tidak ingin tubuhnya terkena kotoran. Si Nyao tidak punya waktu untuk memaki, dia membungkuk dan melihat sekeliling. Akhirnya dia melihat sebuah gundukan tanah kecil. Dia berlari kecil dan segera berjongkok. Mengeluarkan isi perutnya dengan lega, akhirnya ekspresinya perlahan-lahan mereda. Menutup hidung dengan tangannya kecilnya, meskipun itu kotorannya sendiri, dia tetap merasa jijik. Saat hendak bangun dan kembali, dia mendengar suara gerakan dari balik gundukan tanah. Itu suara napas terengah-engah. Wajah si Nyao memerah, ada yang sedang berhubungan badan di sini. Dia ingin pergi, tapi rasa penasarannya menguasai. Siapa yang rela berlari sejauh ini untuk berhubungan badan? Tempat ini tidak jauh dari suku, apakah mereka dari suku harimau? Siapa yang sedang bersemangat begini? Si Nyao sangat penasaran dan melihat ke arah sumber suara. Astaga, dia sangat terkejut melihatnya. Ternyata itu Jiang Xin. Jiang Xin berhubungan badan di sini, ini terlalu seru. Si Nyao mengucek matanya, tapi manusia monster itu sepertinya dia tidak kenal. Bukan suami Jiang Xin, ini bahkan lebih seru. Xin, singa atau harimau yang lebih hebat? Tanya manusia monster itu pelan. Tentu saja Raja Singaku yang hebat, jawab Jiang Xin dengan wajah mabuk kepayang. Mo Xuan, kau jauh lebih hebat daripada kelima suamiku. Si Nyao menutup mulutnya. Mo Xuan, manusia monster singa, adik kepala suku yang masih muda. Suamimu itu semuanya sampah, ucap Mo Xuan meremehkan. Kapan kau akan menceraikan mereka dan ikut denganku? Kau bantu aku singkirkan wanita itu, ucap Jiang Xin sambil menggertakkan giginya. Aku akan membawa suku harimau untuk membantumu merebut kembali posisi kepala suku. Sudut mulut si Nyao berkedut. Sialan, dua orang ini sedang bermimpi di siang bolong. Karena tidak tertarik mendengarkan lebih lanjut, dia bergegas kembali. Yan Jing sudah menunggunya dengan sedikit tidak sabar. Lama sekali. Si Nyao cemberut. Di sana sepertinya ada binatang buas. Si Nyao menunjuk ke arah Jiang Xin dan Mo Xuan yang sedang berselingkuh. Bagaimana kalau kau periksa ke sana, jangan-jangan ada binatang buas? Benarkah? Yan Jing dengan hati-hati mendekat. Si Nyao diam-diam tertawa. Kemudian terdengar suara bentakan, apa yang sedang kalian lakukan? Yan Jing menatap marah pada pasangan pria dan wanita telanjang yang sedang saling memeluk itu. Terlebih lagi ketika melihat bahwa wanita itu adalah Jiang Xin dan prianya adalah manusia monster yang tidak dia kenal, dia semakin terkejut.
Matanya memancarkan kemarahan. Betina di dunia monster sangat langka, biasanya dijodohkan dengan beberapa suami. Tetapi betina hanya boleh berhubungan dengan suami mereka, bagaimana bisa mereka berselingkuh dengan pria liar di luar? Sebagai putri kepala suku, tindakan Jiang Xin benar-benar mempermalukan suku harimau. Dia harus memberitahu kepala suku tentang masalah ini. Melihat Yan Jing yang tiba-tiba muncul, wajah Jiang Xin memucat. Demi berselingkuh, dia bahkan lari jauh hingga puluhan mil. Sialan, bagaimana bisa dia tertangkap basah? Yan Jing, kau salah paham. Jiang Xin mengenakan rok kulitnya dan dengan cepat menenangkan diri. Ini temanku, kami sudah lama tidak bertemu, hanya mengobrol sebentar. Yan Jing tertawa dingin. Mengobrol omong kosong. Mengobrol kok sampai menempel seperti itu. Aku akan lapor pada kepala suku. Jiang Xin berusaha keras menyembunyikan kepanikan di wajahnya. Kau tidak punya bukti, ini fitnah. Ayahku tidak akan mempercayaimu dengan mudah. Yan Jing mengibaskan tangannya dan berbalik pergi dengan wajah suram, membawa Xinyao kembali ke suku harimau. Kenapa wajahmu pucat begitu? Xinyao menopang dagunya dan menggoda pria itu. Yan Jing melirik Xinyao dengan tidak senang. Meskipun dia tidak peduli pada Xinyao, tetapi jika dia melihat Xinyao berselingkuh dengan manusia monster lain, dia pasti akan membunuh Xinyao terlebih dahulu, baru kemudian membunuh manusia monster itu. Orang itu mengandalkan tetua suku sebagai ayahnya, dan secara paksa menikahkan dirinya dengan 365 suami, bahkan dia tidak berhenti melayani mereka meskipun sedang makan. Namun wanita itu masih tidak puas dengan apa yang dia miliki. Memanfaatkan waktu luang suaminya, dia diam-diam menyelinap keluar, setiap malam mencari suami yang kuat untuk memuaskannya. Namun, kebetulan sekali Xinyao yang sedang buang air besar melihat adegan yang tak pantas ini. Jadi dia memanggil suaminya, Yan Jing. Di luar dugaan Xinyao, suaminya malah dipenjara karena hal ini. Saat ini Xinyao sedang tertidur lelap tanpa menyadari bahwa Ling Yao, demi mencegah Yan Jing membongkar kedoknya, telah mendahuluinya. Ling Yao berlari ke ayahnya sang kepala suku untuk mengadu. Saat ini Ling Yao dengan wajah sedih memeluk ayahnya, Lin Mao, dengan berlinang air mata. Ada apa ini? Lin Mao langsung terlihat serius. Putrinya ini biasanya bersikap seenaknya, kapan pernah menangis seperti ini? Seberapa besar penderitaan yang dialaminya? Yan Jing memaksaku berhubungan dengannya. Ling Yao pura-pura malu, menutup wajahnya sambil menangis. Untungnya temanku datang tepat waktu dan menghentikannya. Apa? Lin Mao sangat terkejut. Yan Jing adalah manusia monster yang luar biasa di suku, dan juga telah membangkitkan garis keturunan monster suci. Bisa dibilang dia adalah pemuda yang menjanjikan di suku ini. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini? Ling Yao menangis terseduh-seduh. Aku juga tidak tahu. Kemarin aku pergi keluar, tiba-tiba bertemu Yan Jing di hutan sekitar. Entah apakah dia sedang memasuki masa birahi dan tidak ingin berhubungan dengan Xinyao, lalu secara kebetulan bertemu denganku. Aku sudah berusaha melawannya cukup lama. Untungnya seorang manusia monster singa kebetulan lewat dan mengusirnya. Sialan, Lin Mao memukul meja batu di ruangan itu hingga hampir hancur. Bagaimana Yan Jing bisa melakukan hal seburuk itu? Sejak awal aku sudah khawatir manusia monster muda ini akan bermasalah karena tidak punya betina untuk diajak berhubungan, makanya aku menjodohkan Xinyao pada mereka. Siapa sangka mereka tetap tidak bisa menahan diri. Saat Yan Jing pergi, dia sangat marah, dan mengancam akan membongkar kepada semua orang bahwa aku berhubungan dengan manusia monster singa itu di alam liar. Ling Yao menangis semakin keras. Bukan cuma kurang ajar, dia juga sangat jahat. Lin Mao juga benar-benar marah. Biasanya aku melihat Yan Jing bersikap belak-belakan. Aku kira dia orang yang jujur, tak disangka hatinya begitu jahat. Aku tidak peduli dengan fitnah Yan Jing, tapi aku takut ini akan merusak nama baik ayah. Ayah kan kepala suku. Jika Yan Jing benar-benar memfitnahku seperti itu, mau taruh di mana wajah ayah? Ling Yao menyeka hidungnya.
Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, aku hanya bisa datang ke sini dan jujur pada ayah, aku tidak ingin ayah ditipu oleh Yan Jing. Putriku sayang, kau melakukan hal yang benar. Lin Mao mengelus kepala Ling Yao. Jika kau tidak mengatakannya, mengingat sikap jujur yang selalu ditunjukkan Yan Jing, ayah mungkin benar-benar akan tertipu olehnya. Ling Yao tersenyum, setelah selesai mengadu dia pun pergi. Keesokan harinya, Yan Jing yang sudah cukup tidur benar-benar teringat tentang perselingkuhan Ling Yao. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi pagi-pagi sekali dia pergi mencari kepala suku. Melihat Yan Jing datang, Lin Mao sudah bisa menebak maksud kedatangannya. Pasti ingin membicarakan masalah Xin Xin yang berselingkuh di luar sana. Kepala suku, ada hal yang harus kuberitahukan padamu. Yan Jing tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Lin Mao tidak menunjukkan ekspresi apapun, mendengus dingin dalam hatinya. Ternyata ucapan Xin Xin benar. Kemarin saat perjalanan pulang, aku melihat Ling Yao berselingkuh dengan Mo Xuan dari suku Singa di alam liar. Suku ini selalu mewajibkan betina untuk berhubungan hanya dengan suami mereka. Tetapi Ling Yao, sebagai putri kepala suku, malah diam-diam berhubungan dengan manusia monster dari suku lain di luar. Ini benar-benar tidak pantas. Kata-kata Yan Jing sangat singkat dan jelas. Meskipun Lin Mao sudah menduganya, tapi kata-kata Yan Jing yang provokatif ini membuat tekanan darahnya sedikit naik. Berselingkuh di alam liar, berhubungan badan, putri kepala suku, menggunakan kata-kata kotor seperti itu untuk memfitnah putrinya. Lin Mao memijat keningnya, kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Ya. Bagaimana aku tahu apakah yang kau katakan itu benar atau bohong? Lin Mao menatap Yan Jing tajam. Tak disangka kepala suku akan menanyakan hal seperti itu. Yan Jing terpaku di tempat. Kau bisa bertanya pada Ling Yao. Lin Mao tidak lagi berpura-pura. Jelas-jelas kau yang ingin memaksakan kehendakmu untuk berhubungan badan dengan putriku. Sekarang kau malah memfitnahnya berselingkuh dengan orang lain. Yan Jing kebingungan. Ada apa ini? Bagaimana ceritanya malah menjadi dia yang ingin memaksa Ling Yao? Omong kosong macam apa ini? Lin Mao tahu tentang kekuatan Yan Jing. Meskipun terjadi hal seperti ini, dia tidak bisa langsung bermusuhan. Bagaimana kalau kau menjadi suami Xin Xin saja? Aku bisa mengabaikan masalah ini. Keputusan ini adalah hasil pemikiran Lin Mao semalaman setelah Ling Yao pergi. Ini satu-satunya solusi terbaik yang bisa dia pikirkan. Jika suami-suami Ling Yao tahu bahwa Yan Jing ingin memaksakan kehendak pada istri mereka, mereka pasti akan mencari masalah dengan Yan Jing. Situasi pasti akan memburuk. Terlebih lagi, Yan Jing begitu hebat. Lin Mao juga menyesal telah menjodohkannya dengan Xin Yao. Lebih baik manfaatkan kesempatan ini untuk menjodohkannya dengan Xin Xin. Yan Jing tidak akan mendapat masalah lain, dan dia akan mendapatkan menantu yang telah membangkitkan garis keturunan monster suci. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Yan Jing tidak peduli apa yang sedang dipikirkan Lin Mao. Memintanya menjadi suami Ling Yao. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita jalang itu berselingkuh dengan Mo Xuan. Aku menolak. Mata merah Yan Jing menyala penuh amarah. Sialan, dia datang ke sini untuk melaporkan perselingkuhan Ling Yao. Kenapa tiba-tiba dia malah harus menanggung akibatnya? Ini benar-benar tidak adil. Yan Jing, Lin Mao menunjukkan ekspresi tegas seorang tetua. Meskipun dia adalah kepala suku, dia juga seorang tetua. Yan Jing tidak pernah ada yang mendidik, sifatnya terlalu bebas. Tetapi dalam urusan benar dan salah yang serius seperti ini, dia tidak bisa membiarkan generasi muda bersikap seenaknya. Begitu masalah ini tersebar, apa kau tahu apa yang akan kau hadapi? Apa? Yan Jing tidak peduli. Tersebar apa? Apa yang perlu disebarkan? Jelas-jelas Ling Yao yang berselingkuh. Apakah dia perlu menanggung akibatnya? Kau akan kehilangan muka. Xin Xin akan malu. Suami-suami Xin Xin akan balas dendam padamu. Lin Mao sangat marah. Alasan sesepele ini, perlukah dia yang menjelaskannya? Kenapa aku harus kehilangan muka? Ling Yao yang berselingkuh. Yan Jing membela diri lagi.
kau masih saja berbohong. Lin Mao murka. Aku beri kau dua pilihan, jadilah suami Sinsin, atau masuk penjara bawah tanah. Yan Jing tertegun. Suku ini memang memiliki peraturan. Jika ada manusia monster yang memaksa berhubungan dengan betina lain, kecuali pihak lain setuju, setelah dilaporkan, manusia monster itu akan dikurung di penjara bawah tanah sampai mati. Tentu saja kau juga bisa memilih untuk melawan. Lin Mao memelototi Yan Jing dengan wajah penuh niat membunuh. Dan sejak saat itu menjadi musuh suku harimau. 3 auman harimau yang menggelegar kembali membangunkan si Nyao dari mimpi indahnya. Dia menggosok telinganya, sudah terbiasa. Dulu dibangunkan oleh alarm jam, sekarang setiap hari dibangunkan oleh harimau. Benar-benar cara bangun yang unik. Namun kali ini auman harimau tidak terdengar di telinganya, melainkan dari alun-alun. 3 kali auman harimau berarti memanggil para manusia monster dalam keadaan darurat, yang menunjukkan bahwa telah terjadi keadaan darurat di suku. Belum sempat dia sampai di pintu, dia melihat keempat suaminya berlari keluar dengan tergesa-gesa. Tentu saja Bai Ling yang paling cepat. 3 orang luar lainnya sedikit tidak seantusias itu, tetapi mereka semua juga bergegas ke sana tepat waktu. Namun dia tidak melihat bayangan Yan Jing. Si Nyao malas mengurus hal ini, tapi dengan niat ingin tahu ada kejadian apa, dia juga berlari kecil ke sana. Di alun-alun, Yan Jing dan kepala suku sama-sama berubah menjadi wujud monster. Mereka berdua memamerkan taringnya dengan postur siap bertarung. Yan Jing, si Nyao kebingungan, Yan Jing dan kepala suku akan berkelahi. Bukan hanya si Nyao, hampir semua orang yang dipanggil oleh auman harimau tidak mengerti apa yang terjadi. Ling Yao mulai bersumpah, "Ayah, jangan berkelahi. Biarlah aku memaafkan hal ini, aku tidak akan mempermasalahkan perbuatan Yan Jing." Suruh semua orang bubar. Semua orang semakin bingung. Ada apa ini? Memaafkan apa? Tidak mempermasalahkan apa? Yan Jing, 3 pilihan, dijodohkan dengan Sinsin, masuk penjara bawah tanah, atau melawan suku harimau. Pilih satu. Harimau buas setinggi hampir 3 meter itu berbicara dengan bahasa manusia, menatap tajam ke arah Yan Jing di depannya. Yan Jing, kau berani memaksakan kehendakmu pada Sinsin, kau anggap kami ini apa? Beberapa suami Ling Yao juga telah mengetahui masalah ini. Saat ini mereka tampak siap untuk bertarung. Namun mereka tak kunjung berubah wujud menjadi monster, hanya mengancam dari mulut saja. Orang-orang akhirnya mengerti. Ini benar-benar berita besar. Sudut mulut si Nyao berkedut. Dalam hatinya dia tentu tahu bahwa ini masalah perselingkuhan Ling Yao, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di antaranya hingga menjadi seperti ini. Yan Jing ingin memaksakan kehendak pada Ling Yao. Dia menahan diri agar tidak tertawa. Keempat suami lainnya yang mendengar hal ini juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Tak disangka Yan Jing memiliki selera seperti ini. Bai Ling menyipitkan mata dinginnya melirik Ling Yao. Meskipun putri kepala suku ini punya sedikit kecantikan dan cukup arogan di suku, apakah Yan Jing sampai sehaus itu? Memaksakan kehendak pada wanita ini, itu benar-benar diremehkan. Siapa wanita itu? Chang Ying memandang Ye Tan yang berdiri di sampingnya, lalu menunjuk Ling Yao yang berakting berlebihan dan menangis. Aku tidak kenal. Ye Tan melirik Ling Yao dengan santai. Sepertinya aku pernah memarahinya suatu hari. Kenapa? Berteriak sembarangan jadi aku marahi. Chang Ying mengangguk. Wanita ini memang terlihat menyebalkan. Ternyata Yan Jing suka yang seperti ini. Mo Ling tengkurap di atas pohon tak jauh dari situ. Dia teringat kembali bahwa dalam perjalanan pulang kemarin, dia dengan jelas melihat Ling Yao dan manusia monster lain sedang berhubungan di alam liar. Jangan-jangan Yan Jing cemburu melihatnya, lalu memaksa ingin mencoba juga. Sepanjang jalan sambil menggendong si Nyao dia masih sempat memikirkan hal ini. Benar-benar luar biasa, tapi dia melirik ke arah si Nyao. Kurus kering. Tidak heran Yan Jing tidak tertarik padanya. Sebelumnya Ling Yao tidak tahu bahwa ayahnya memaksa Yan Jing menjadi suaminya. Jadi ketika dia mendengar 3 pilihan yang diberikan kepada Yan Jing, dia merasa sedikit terkejut gembira.
Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Yan Jing, itu benar-benar keberuntungan tak terduga. Yan Jing, jika kamu bersedia. Yan Jing menjadi suami Ling Yao adalah pilihan terbaik, seseorang mulai membicarakan hal itu. Putri kepala suku memang berbeda, kebesaran hatinya tidak ada bandingannya. Ling Yao jauh lebih baik dari si Nyao. Kalau aku jadi Yan Jing, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi suami Ling Yao. Siapa yang tidak tahu kalau kelima suami si Nyao tidak pernah menyentuhnya? Yan Jing mungkin sudah terlalu lama menahan diri sampai-sampai kehilangan kendali dan melakukan kesalahan. Sayang sekali para suami itu. Benar-benar buang-buang kesempatan. Yan Jing, mundurlah. Ini bukan masalah besar. Jangan hancurkan masa depanmu. Seseorang dengan suara keras menasihati Yan Jing. Kemarahan Yan Jing semakin memuncak. Sialan, dia tidak menyangka si jalan kecil Ling Yao ini sangat pandai memutarbalikkan fakta, sampai-sampai bisa mengubah hitam menjadi putih. Jelas-jelas dia yang berselingkuh, tapi sekarang difitnah seolah-olah dia yang ingin memaksa wanita itu. Mana bisa dia menelan ludah ini? Auman panjangnya seolah menggetarkan langit. Jurus, harimau merah melahap langit, membangkitkan api harimau merah dari garis keturunan monster suci, membentuk harimau raksasa dari api. Semua orang mundur, tertegun melihat jurus mematikan Yan Jing. Jelas, dia menolak saran untuk menjadi suami Ling Yao. Saat ini dia benar-benar akan menjadi musuh suku harimau. Bai Ling dengan santai mendengus dingin. Sebelumnya, saat Yan Jing memaksanya bersujud dengan agresif, terlintas di benaknya bahwa dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Menjadi musuh suku harimau, mau mati ya? Bai Ling berubah wujud menjadi monster. Jurus pamungkasnya, harimau putih pembeku, dan tebasan jiwa dingin juga siap dilepaskan. Lin Mao tertegun. Awalnya dia sedikit ciut, tetapi melihat Bai Ling maju membantu, dia merasa lebih tenang. Kekuatan mereka berdua setara, lebih baik biarkan mereka bertarung dulu. Si Nyao mengerutkan kening. Sialan, tidak bisakah kedua orang bodoh ini tenang sehari saja? Kalian bisa maju bersama. Kemarahan Yan Jing semakin membara, dia meraung ke arah semua orang. Dia belum pernah merasa sefrustasi ini. Jika mereka ingin dia menerima fitnah ini dalam diam, hanya jika langit runtuh. Aduh! Si Nyao memegang keningnya. Gawat, ini tak akan bisa dihentikan. Melihat Bai Ling menyatakan posisinya, kelima suami Ling Yao untuk menunjukkan tekad melindungi istrinya juga ikut bergabung. Masing-masing berubah wujud menjadi monster dan mengaum ke arah Yan Jing. Tuan rumah, Yan Jing menyebabkan masalah besar hari ini, kau juga tidak akan bisa menghindar, sistem mengingatkan dengan licik. Sudut mulut si Nyao berkedut. Meskipun tidak tahu persis bagaimana ceritanya, jelas ini karena Yan Jing melihat Ling Yao berselingkuh. Sistem bodoh, kau mau aku mati ya? Hadiah yang kemarin belum diberikan kan? Aku tidak mau. Batalkan juga misi ini. Si Nyao tanpa ragu memilih menyerah. Menyelamatkan Yan Jing. Jangan bercanda, bahkan Raja Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tidak bisa, aku berikan hadiahnya sekarang. Si Nyao melihat ke panel, sebuah jimat aneh. Apa-apaan ini? Jimat untuk menekan sementara kekuatan manusia monster. Si Nyao mengerutkan kening. Menekan kekuatan manusia monster. Menekan Yan Jing atau Bai Ling. Atau kepala suku. Tuan rumah sangat pintar, cepat pikirkan. Satu jimat hanya bisa menekan satu manusia monster. Si Nyao rasanya ingin mencekik sistem anjing ini. Benar-benar menjebak. Hanya ada satu jimat, mau diberikan pada siapa? Pada Bai Ling. Bai Ling ini cuma mau ikut campur saja. Jika Bai Ling ditekan, maka tidak ada orang yang bisa menekan Yan Jing. Tapi, sialan, apakah Yan Jing bisa menang? Apakah dia masih bisa tinggal di suku harimau? Suku harimau akan jadi apa? Lautan darah dan mayat. Pertempuran antara harimau merah dan harimau es semakin memanas dan meluas. Seperti dua iblis es dan api yang melayang di langit. Kekuatan manusia monster dari garis keturunan yang dibangkitkan memang tidak main-main.
Meskipun saat ini hanya di tingkat 5, itu sudah cukup membuat nyali semua orang menciut. Pertempuran sengit siap pecah kapan saja. Xinyao mengetuk panel, jimat jatuh ke ujung jarinya. Dia menggumam dalam hati. Kekuatan Yanjing tiba-tiba menghilang seperti balon kempis, dia pun terpelanting. Dia berdiri terpaku di tempat. Apa yang terjadi? Yanjing, syukurlah kau sadar diri. Bailing mengambil kesempatan untuk menerjang, dan dengan sigap mengikat Yanjing yang tak bisa melawan dengan kuat-kuat. Yanjing juga sudah berhenti tepat waktu. Ini tidak dihitung sebagai melawan suku harimau, kan? Xinyao berlari kecil dan menatap Jiang Mao dengan penuh harap. Kepala suku tidak akan membunuh Yanjing, kan? Bagus sekali. Lin Mao menepuk bahu Bailing dan menghela napas. Jika tadi benar-benar terjadi pertarungan dan mengorbankan pemuda-pemuda hebat, kekuatan suku harimau pasti akan sangat terpengaruh. Yanjing, kau berhenti tepat waktu, suku harimau tidak akan membunuhmu. Tapi karena kau keras kepala, aku terpaksa mengurungmu di penjara bawah tanah. Masih harus dikurung di penjara bawah tanah. Xinyao mengerutkan kening. Jangan-jangan dia harus memohon kepada suami-suaminya yang lain untuk pergi ke penjara bawah tanah dan merebut tahanan. Yanjing sangat kuat, kemampuannya sialnya tiba-tiba ditekan oleh kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Ternyata di dunia ini ada kekuatan misterius seperti itu. Dan kekuatan itu pasti dikuasai oleh seseorang. Memikirkan ada orang yang begitu berbahaya di dunia ini membuatnya sedikit kesal. Siapa yang membuatnya gagal di saat-saat kritis seperti ini? Membuatnya kehilangan muka di depan banyak manusia monster, terutama Bailing. Lihatlah ekspresi bangga Bailing itu. Apa dia benar-benar berpikir bahwa Yanjing takut padanya? Bailing, hari ini adalah kecelakaan. Yanjing menatap tajam Bailing, tidak terima. Xinyao memegang kepalanya, pusing sekali. Bisakah kalian tidak bertengkar? Bisakah kalian pergi ke penjara bawah tanah dengan tenang dan jangan buat masalah? Aku tahu kau hanya mencari-cari alasan, ejek Bailing berbisik di telinga Yanjing. Tenang saja, aku tidak akan membongkarmu. Yanjing semakin marah, menggertakkan giginya. Tiba-tiba dia merasa lengannya ditarik pelan oleh seseorang. Dia tersadar dan menatap Xinyao, lalu menatap tangan Xinyao yang memegang lengannya. Apa yang wanita ini lakukan di saat seperti ini? Singkirkan, Yanjing berwajah dingin. Apa urusannya wanita ikut campur? Xinyao berjinjit dengan susah payah mendekati bahu Yanjing. Dia berbisik ke telinga pria itu. Yanjing tertegun. Bagaimana wanita ini bisa tahu? Rasa frustrasinya karena tidak dipahami perlahan menghilang. Namun, memikirkan kejadian kemarin, keraguan muncul di hatinya. Saat Xinyao menyuruhnya memeriksa pergerakan, apakah dia benar-benar tidak tahu bahwa Ling Yao dan Musuan ada di sana? Dia sedikit mengernyit. Tatapannya ke arah Xinyao menjadi sulit ditebak. Dia tidak mengerti bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini. Xinyao tersenyum. Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu. Seketika setelah kata-kata itu diucapkan, tidak hanya Yanjing, semua orang tercengang. Apakah Xinyao ini gila? Xinyao, Ling Yao adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri, sangat ingin menyindir Xinyao. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau membangkitkan kemampuan, kau bisa mengacaukan suku harimau dan menyelamatkan Yanjing. Hahaha, kata-kata itu membuat semua orang tertawa. Apakah Xinyao berpikir kemampuannya di tingkat 2 bisa menyelamatkan Yanjing dari penjara bawah tanah? Jangan memalukan. Yanjing juga merasa malu. Wanita bau ini semakin hari semakin tidak bisa ditebak. Bicara besar, untuk sejenak, rasa kesal karena dituduh salah menghilang. Setelah tenang, dia juga menyadari bahwa tindakannya tadi terlalu gegabah. Untungnya mereka tidak bertarung, kalau tidak bagaimana bisa diakhiri. Apakah dia benar-benar akan membunuh Bailing dan kepala suku? Atau dia ingin dibunuh oleh Bailing? Namun, meskipun kata-kata Xinyao tidak bisa diandalkan, entah mengapa hal itu membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Setidaknya ada seseorang yang berdiri di pihaknya. Dia memandang Xinyao.
Meskipun masih menyebalkan, tetapi sepertinya sudah berubah. Apa yang berubah ya? Wajahnya, tangannya, otaknya. Tidak bisa dibilang dengan pasti. Yan Jing dibawa ke penjara bawah tanah oleh para manusia monster. Orang-orang di alun-alun juga perlahan bubar. Ling Yao memelototi si Nyao. Hari ini dia seharusnya bisa mendapatkan Yan Jing. Tak disangka malah gagal. Benar-benar menguntungkan si sampah si Nyao. Bai Ling lambat laun pergi. Dia menatap si Nyao dengan jijik cukup lama. Dia memikirkannya setengah hari dan masih tidak bisa mengerti mengapa si Nyao bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa setelah membangkitkan kemampuan omong kosong itu, dia sudah sangat hebat? Si Nyao, Lin mau menatap si Nyao dengan serius dan sungguh-sungguh. Siapapun yang berani merebut tahanan dari penjara bawah tanah, suku harimau pasti akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Si Nyao tersenyum. Aku mengerti, kepala suku. Lin mau mengangguk. Dia juga tahu bahwa si Nyao tidak memiliki kemampuan itu. Hanya saja tindakannya sulit dipahami. Namun, karena si Nyao memang selalu bersikap setengah gila, dia tidak terlalu peduli. Melihat kepala suku pergi, si Nyao melirik Bai Ling perlahan. Dia bergumam pelan. Bagaimana cara menyelamatkannya adalah masalah utama. Pusing. Kembali ke rumah, si Nyao ingin sementara melupakan tugas yang memusingkan ini. Sistem, tugas ini tidak ada batas waktunya, kan? Batas waktu paling lama adalah 1 bulan. 1 bulan, si Nyao ingin sekali menyingkirkan sistem sialan ini. Dia pura-pura tidak mendengar dan tidak mempedulikannya. Dia miskin sekali. Beberapa kulit binatang yang dia miliki pada dasarnya menjadi tempat tidurnya. Selain itu, kulit binatang ini sangat tidak nyaman dipakai. Dia mengambil batang rami yang dia bawa. Dia ingin mencoba menenun kain. Menenun kain adalah proyek besar. Ngomong-ngomong karena dia sudah memiliki panci sekarang, dia menggunakan salah satu panci berisi air dan merendam batang rami untuk memisahkan serat dari kayunya. Tetapi kemarin dia sangat terburu-buru, dan dia tidak khusus pergi untuk mencari rami. Jadi sekarang karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap masalah Yan Jing, lebih baik pergi ke gunung belakang untuk mencari rami lagi. Langsung saja dia kerjakan. Karena itu, bayangan si Nyao kembali muncul di puncak gunung terdekat. Namun, sebelumnya dia telah memotong semua cabang rami yang rendah. Sekarang dia menatap dahan yang tidak bisa dijangkaunya dengan cemas. Memanjat pohon. Sambil mengertakkan gigi, dia akan memanjat pohon. Si Nyao, yang berbaring di cabang pohon dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memotong dahan, tidak menyadari bahwa seseorang dari suku macan tutul telah diam-diam mendekat. Hei hei hei, seorang manusia monster mengintip-ngintip dan dengan hati-hati menarik manusia monster lainnya. Ada betina di sana. Ini wilayah suku harimau. Kita di sini untuk mencari manusia monster tipe ular. Jangan sembarangan mencari masalah dengan suku harimau. Tuba melirik. Si Nyao yang berbaring di pohon tidak terlihat aneh. Bagaimana kalau kita menangkapnya dan bertanya padanya, apakah dia pernah melihat manusia monster tipe cacing atau ular di sekitar sini? Hei San menatap si Nyao, merasa sedikit bersemangat. Kita sudah mencari sejauh ini, di mana kita pernah melihat bayangan manusia monster tipe itu. Ini adalah suku harimau, bahkan lebih tidak mungkin ada manusia monster yang bisa mencekik orang sampai mati. Tuba juga frustrasi. 2 hari yang lalu, Tuan muda suku macan tutul membawa orang keluar, mengatakan ingin menangkap manusia monster berdarah suci yang baru bangkit kemampuannya. Menangkap manusia monster yang baru membangkitkan garis keturunan. Mana mungkin bisa ditangkap, meskipun ada legenda bahwa jika memakan manusia monster berdarah suci yang bangkit kemampuannya dapat membuat kemampuan manusia monster meningkat drastis, tapi itu hanya legenda, kan? Pertama-tama, membangkitkan garis keturunan itu sudah langka, orang seperti itu hampir 1 dalam 1.000.000 dan sangat sulit ditemukan. Bahkan jika bertemu, bagaimana bisa mengalahkannya? Belum pasti siapa yang akan menjadi lauk siapa. Tetapi entah siapa yang mencuci otak tuan muda mereka, dia bersikeras pergi menangkapnya.
Mengatakan itu adalah kesempatan yang langka. Hasilnya, orang tidak tertangkap, nyawanya sendiri yang melayang. Seluruh tubuhnya tidak memiliki luka, hanya ada bekas cekikan yang fatal. Jelas dia dibunuh oleh manusia monster tipe cacing atau ular. Kalau begitu, mari kita coba keberuntungan kita, mari tanyakan pada betina ini. Tuba setuju dengan pendapat Heisan. Jadi kedua orang itu diam-diam melompat. Mereka menarik Xinyao turun dari cabang pohon. Takut Xinyao akan berteriak dan menarik perhatian suku harimau, mereka menutup mulut Xinyao dengan rapat-rapat. Xinyao sangat panik. Bukankah ini wilayah suku harimau? Mengapa tiba-tiba ada orang dari suku luar? Lebih buruknya lagi, mereka menyergapnya. Apakah ini adalah manusia monster liar dari legenda? Apakah mereka akan menculiknya begitu saja? Dia berjuang keras untuk melepaskan diri, mencoba mengeluarkan kemampuannya. Tetapi ketika dia memikirkan bahwa kemampuannya hanya berada di tingkat 2, dan dia juga adalah seorang betina, manusia liar ini tidak akan melepaskannya jika mereka tahu bahwa dia memiliki kemampuan. Betina kecil, Heisan menatap Xinyao, merasa sedikit bersemangat, ingin bertindak tidak senonoh. Jangan lupakan urusan kita. Tuba mengetuk tangan Heisan yang tidak bisa diam. Kau tidak ingin kembali ke suku lagi. Mata Xinyao berbinar. Suku, berarti mereka bukan manusia monster liar. Dia masih mencoba berontak secara naluriah. Aku mau menanyakan sesuatu padamu. Tuba tidak ingin membuang waktu. Jangan berteriak sembarangan, atau aku akan segera mencekikmu. Xinyao mengangguk. Hanya ingin bertanya sesuatu saja. Kenapa kalian membuat keributan besar, menakuti orang sampai setengah mati? Apakah ada manusia monster tipe cacing atau ular yang berkeliaran di sekitar sini? Otak Xinyao berputar cepat. Manusia monster tipe cacing atau ular. Manusia monster ular. Moling. Ada yang mencari Moling. Untuk apa? Otaknya pusing. Dia tidak tahu siapa orang-orang ini, dan untuk apa mereka datang. Dia tidak berani menjawab sembarangan. Cepat, Tuba sedikit tidak senang. Kalau kau macam-macam, aku akan membunuhmu. Tuba, lihat kelakuannya, jelas dia pernah melihatnya. Kalau tidak melihatnya pasti dia akan langsung menggeleng. Heisan menatap Xinyao dengan tatapan sok tahu sambil tersenyum. Benarkan. Sialan, Xinyao tidak menyangka manusia monster ini cukup pintar. Aku pernah mendengar suami-suamiku menyebutkan, sepertinya pernah melihat manusia monster ular. Xinyao hanya bisa menjawab begitu. Dia sangat kejam. Ini masih belum cukup untuk menemukannya. Heisan mengerutkan kening. Sepertinya memang ada manusia monster ular di sekitar sini. Pasti dia yang membunuh tuan muda kita. Xinyao terkejut. Membunuh tuan muda mereka, Moling si gila itu. Namun, membayangkan itu Moling, tidak mengherankan jika dia melakukan hal seperti itu. Sekarang orang-orang ini datang mencarinya. Tetapi mengapa dia membunuh orang tanpa alasan? Xinyao merasa pusing. Tetapi mengingat sifat Moling yang gila, dia merasa bahwa bahkan membunuh beberapa orang tanpa alasan bukanlah hal yang tidak mungkin baginya. Tuba mengangguk. Kalau begitu kita akan kembali dan melapor. Katakan bahwa seseorang di suku harimau telah melihat jejak manusia monster ular, agar kepala suku mengirim lebih banyak orang ke sini untuk mencari. Hanya dengan kita berdua, sangat mustahil untuk menemukannya. Kalaupun ketemu, kita juga akan dibunuh oleh manusia monster ular. Heisan sangat setuju. Ayo bawa betina ini juga. Tuba ragu-ragu. Betina di suku macan tutul sudah langka. Kali ini kita diam-diam menyelinap ke wilayah inti suku harimau. Jika kita melepaskan betina ini, dia kembali dan memberitahu kepala suku, ini pasti akan memicu kebencian dari suku harimau. Hei, Xinyao sangat panik.